Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Oke teman-teman, sekarang itu beredar mengenai permohonan maaf yang dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina atas kasus-kasus korupsi yang terjadi di PT Pertamina. Yap, teman-teman tidak salah dengar. Barulah sekarang Dirut Utama di Pertamina, PT Pertamina Persero itu melakukan permohonan maaf. Pertanyaannya adalah teman-teman, kemana Anda selama ini? Kenapa baru sekarang Anda itu melakukan permohonan maaf? Bukankah isu mengenai korupsi di salah satu stakeholdernya Pertamina itu sudah lama bergulir? Kenapa baru sekarang minta maaf? Kenapa kemarin yang minta maaf cuma sekedar humasnya saja? Padahal kan kita rakyat sudah agak-agak nggak percaya begitu dengan humas-humas yang ada di pemerintahan. Ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian dalam permintaan maaf itu, Dirut Pertamina mengatakan ini merupakan ujian besar bagi Pertamina. Hah, kocak bos. Kenapa? Jadi ini bukan ujian ya, ujian secara murni, tapi ini adalah kesengajaan yang terjadi di Pertamina. Ya kali seorang direktur utama itu tidak mengetahui hal-hal yang seperti ini. Tidak ada. Apakah tidak ada yang mencurigakan? Kalau tidak ada, Anda rasa tidak ada? Oke, kinerja dari Bapak Dirut itu dipertanyakan. Dan saya katakan bahwasanya yang mendapat ujian paling besar itu adalah kami rakyat. Kami kecewa atas kinerja dari PT Pertamina. Kamilah yang paling dirugikan di sini. Dan banyak netizen yang berkomentar. Bagaimana komentarnya? Mari kita saksikan selengkapnya. Itu Pertamina minta maaf soal kasus tata kelola minyak mentah. Usut tuntas dan pastikan penjahat itu Pertamina. Betul. Teruntuk yang terhormat Bapak Dirut Pertamina yang minta maaf terus bilang Pertamina lagi dapat ujian. Saya setuju banget Pak. Emang sekarang Pertamina tuh lagi dikasih ujian yang berat banget Pak. Apalah itu masyarakat yang lebih milih Shell daripada Pertamina ya kan Pak ya. Ya walaupun kalau kata orang-orang kualitasnya Shell tuh jauh lebih baik daripada Pertamina Pak. Ya kalau saya sih nggak percaya Pak. Saya yakin banget kalau Pertamina tuh kualitasnya pasti yang paling tinggi lah Pak. Ya walaupun belum ada kasus juga sih V-Power dioplos. Lagian juga kan harga Shell lebih mahal ya kan Pak ya daripada harga Pertamina. Ya walaupun yang naikin harganya bukan mereka juga sih, tapi kan tetap aja lebih mahal daripada Pertamina harganya. Tapi apapun itu saya setuju banget Pak, kalau ini adalah ujian yang besar banget buat Pertamina. Ya kalau dihitung-hitung sebesar uang 1 kuadriliun lah Pak. Sorry kunci motor gue mana ya? Direktur Utama Pertamina minta maaf. Ini videonya. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Ini ujian kalimat Bapak ini bilang dikomentari ujian, banyak ini bukan ujian Pak, tapi ini kesengajaan, ini komplotan, ini perampokan. Masa sekelas Direktur Utama tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak buah di bawahnya Pak? Ya Allah Pak. Terus Bapak ini bukan pidato, tapi Bapak ini berdrama. Kayaknya Bapak Dirut ini dulu mantan aktor teater atau aktor film atau sinetron atau figuran atau netizen coba lihat tadi kan pidatonya, itu bukan minta maaf tapi itu drama, sok-sok sedih, sok-sok melankolis. Cuman sekadar drama seperti itu juga Pak. Masyarakat sudah tidak percaya. Gimana menurut masyarakat teman-teman? juga sudah tidak akan nangis lihat Bapak pidato nangis seperti itu. Komentar Kita sudah tidak bisa dibohongi lagi Pak. Kita kecewa dengan Pertamina, kita tidak percaya lagi.
Dan yang paling penting, dikembalikan kerugian rakyat, Pak. Bukan hanya minta Kembalikan maaf, duit selesai, kami. enggak. Betul. Dikembalikan. Bukan cuma sekedar Banyak minta masyarakat maaf. yang motornya rusak, mobilnya rusak, banyak yang rakyat alami kerugiannya, Pak. Diganti pokoknya. Pertamina harus ganti kerugian konsumen, kerugian rakyat. Ingat itu. Kalian netizen setuju kan? Oke, Sanaku, di sini dikabarkan Direktur Utama Akan benahi Pertamina diri. minta maaf ke masyarakat atas kasus korupsi impor bahan bakar Akan minyak benahi diri, BBM. Kami benahi diri. Mungkin bisa saja mengucapkan maaf atau bisa saja menjanjikan terkait akan membenahi diri kepada publik, kepada masyarakat, bahkan kepada saudara sendiri. Namun yang kami rugikan sejak tahun 2018 apakah bisa digantikan hanya dengan kata-kata maaf? Mohon dipertimbangkan dan beri hukuman seberat-beratnya. Jika ini benar, ini lebih biadab daripada binatang. Pada saat Pertamina membeli RON 90, lalu diklaim ke negara bahwa mereka membeli dengan RON 92. Ini korupsi tingkat pertama yang merugikan negara. Ini masyarakat belum dirugikan secara langsung nih, yang nomor satu. Namun yang kedua, minyak yang tadi 90 diberi aditif, dioplos katanya, menjadi 92 yang harusnya Petralite menjadi Pertamax, dijual di SPBU retail. Ini secara langsung menyakiti perasaan masyarakat dan merugikan masyarakat secara langsung. Why? Satu, ketika masyarakat lagi susah disuruh membeli BBM non-subsidi. Ketika mereka sudah sepakat, walaupun sebagian tidak ikhlas, mereka beli BBM non-subsidi, ternyata yang dibeli sama mereka pertama itu adalah oplosan. Ini bajingan, ini benar-benar biadab. Yang kedua, mobil-mobil yang mereka harus isi dengan Pertamax, terpaksa mengalami kerusakan bagi sebagian mobil karena mendapatkan RON yang lebih rendah. Maka biaya kerusakan ini juga harus ditanggung oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat sudah beli lebih mahal untuk barang sampah. Yang kedua, mobilnya rusak juga tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi Anda, para tersangka, Anda lebih biadab daripada binatang. Dan ingat, anak-anak Anda, keluarga Anda akan menanggung karmanya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit langsung meninggal. Ya, kalian tahu apa yang kalian lakukan itu benar-benar luar biasa menyakiti hati perasaan masyarakat. Korupsi senilai 193 triliun, kalau saya tidak salah, itu hanya 2023. Secara keseluruhan sudah hampir 1.000 triliun. Dan itu negara kita dirugikan dan uang masyarakat dirugikan. Anda bisa bayangkan, ketika sudah ditangkapnya para bajingan-bajingan ini, melalui berita yang saya lihat di Lambe Tura, bahkan konferensi pers dari mungkin ya, public relationnya Pertamina masih menyangkal dan mengatakan bahwa itu tidak terjadi dan kualitas baik-baik saja. Ini menyakiti seluruh masyarakat dan saya sangat tersakiti. Seandainya terbukti bahwa oplosan itu terjadi, menurut saya kepada teman-teman dari Polri, orang ini harus ada yang melaporkan untuk pasal 242, keterangan palsu, dan harus dipidanakan. Jadi menurut saya, kejadian yang menimpa masyarakat melalui kasus Pertamina adalah sebuah contoh hancurnya harapan bangsa Indonesia dan ditindasnya hak rakyat yang sampai pada akhirnya banyak Gen Z yang apatis. Saya mengapresiasi pemerintahan Pak Prabowo dan benar-benar mulai membersihkan dan menangkap para penjahat-penjahat ini. Mudah-mudahan tidak diberikan hukuman ringan karena jika terjadi di negara lain, udah pasti hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena ini merugikan seluruh masyarakat Indonesia, not to mention berapa uang yang dirugikan dari negara. Baik, itulah tadi video komentar-komentar netizen atas permintaan maaf yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina Persero terhadap korupsi-korupsi yang terjadi di stakeholding Pertamina. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana tanggapannya? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sekarang juga.